Bidang politik dan struktur pemerintahan. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles di Hindia Belanda, ia mereformasi pemerintahan pada saat itu. Raffles yang berpandangan liberal mulai menghapus ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem pemerintahan Raffles diperbaiki kembali. Di samping itu, untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda yang masih berbentuk kerajaan-kerajaan, pemerintah kolonial Belanda melakukan politik pasifikasi ke wilayah Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda ini baru berhasil sekitar 1905. Bersatunya Hindia Belanda ini dikenal dengan Pax Neerlandica. Masa setelah itu, wilayah Hindia Belanda telah stabil di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Wilayah ini setelah proklamasi menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Dendels, perubahan sistem pemerintahan telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintahan kolonial. Perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan transportasi. Pada 1746, kantor pos pertama didirikan di Batavia. Hal ini mengalami kemajuan lagi setelah Dendels membangun jalan pos yang menghubungkan di wilayah Pulau Jawa. Terhubungnya jaringan kereta api dan jalan pos telah mempercepat pengiriman surat lewat pos sehingga informasi semakin berkembang dengan cepat. Mulai dari bidang politik, pertama, baik Dulles maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji. Padahal menurut adat, kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapatkan upeti dari rakyat. Bupati telah menjadi alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Map Pograja yang dulu berdasarkan garis keturunan diubah menjadi sistem kepegawaian. 2. Jawa menjadi pusat pemerintahan dan pembagiannya menjadi wilayah prefektur. 3. Hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. 4. Belanda dan Inggris juga melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, misalnya soal pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia. Akibatnya, peranan elit kerajaan berkurang dalam bidang politik, bahkan kekuasaan pribumi mulai runtuh. 3. Perubahan dalam bidang ekonomi. Belanda membuka tambang minyak bumi di Takaran, Kaltib. Belanda membangun rel kereta api untuk memperlancar arus perdagangan. Liberalisme ekonomi, eksploitasi ekonomi, monopoli dagang, POC menyebabkan mundurnya perdagangan Nusantara di panggung perdagangan internasional. Peranan usaha bandar digantikan oleh para pejabat Belanda. Kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Eksportirnya dilakukan oleh bangsa Belanda. Pedagang perantara dipegang oleh orang timur, asing, terutama bangsa Cina, dan bangsa Indonesia hanya menjadi pengecer, sehingga tidak memiliki jiwa wiraswasta, jenis tanaman baru, serta cara memeliharanya. Dengan dilaksanakannya politik pintu terbuka, maka pengusaha pribumi yang modalnya kecil kalah bersaing sehingga gulung tikar. Perkebunan di Jawa berkembang, sedangkan di Sumatera kesulitan tenaga kerja sehingga dilakukan program transmigrasi. Untuk mendukung program penanaman modal barat di Indonesia, pemerintah Belanda membangun irigasi, waduk, jalan raya, jalan kereta api, dan pelabuhan. Untuk pembangunan tersebut digunakan tenaga secara paksa dengan sistem rodi, kerja paksa.
Dengan memperkenalkan sistem sewa tanah, terjadi pergeseran dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang yang juga menyebar di kalangan petani.